Yo guys, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Singkat. Di kali ini kita bakal lanjut ngulas alur cerita Black Rabbit episode 2. Kita bakal dibawa ke dalam jurang masalah yang lebih dalam dan gelap. Buat episode sebelumnya bisa kamu cek linknya di kolom deskripsi guys. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung bongkar alur ceritanya. Cerita kita dibuka dengan sebuah flashback, jauh sebelum Black Rabbit menjadi restoran paling hits di New York. Kita melihat Jack dan Vince yang jauh lebih muda masuk ke sebuah bar tua yang kumuh dan terbengkalai. Vince dengan mata berbinar penuh visi mencoba meyakinkan Jack. "Ini tempatnya Jack," katanya. Dia sudah punya gambaran di kepalanya. Dapur di belakang, tembok dijebol, 3 lantai yang bisa dimanfaatkan, bahkan lengkap dengan perapian tua dan rooftop yang potensial. Saat itu, Jack masih sangat skeptis. Dia masih bekerja sebagai manajer untuk sahabat mereka, musisi terkenal Wes. Jack melihat tempat itu bau dan kotor, tapi Vince melihat potensi. Dia bahkan sudah punya nama untuk mimpi mereka, Black Rabbit. Inilah momen kelahiran ide yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Vince adalah sang visioner, dan Jack adalah orang yang punya etos kerja untuk mewujudkannya. Momen ini penting banget untuk memahami dinamika hubungan mereka. Nah, balik ke masa kini. Euforia memenuhi seluruh penjuru Black Rabbit. Artikel ulasan dari The New York Times akhirnya terbit, dan hasilnya melampaui mimpi terliar mereka. Bukan cuma 2, tapi 3 bintang. Ini adalah pencapaian luar biasa. Seluruh staf mulai dari Tony, Mel hingga Sarah berkumpul merayakannya. Mereka membacakan kutipan-kutipan dari artikel itu dengan bangga. Pujian setinggi langit diberikan untuk masakan jenius Roxy dan desain interior memukau dari Estelle. Jack dan Roxy, sebagai otak di balik semua ini, merayakan kesuksesan mereka. "Dunia milik kita," kata mereka. Tapi Jack, seperti biasa, tidak pernah puas. Di tengah perayaan, dia sudah merencanakan langkah kedua mereka. Keesokan harinya, Jack membawa Roxy dan Estelle ke sebuah tempat yang legendaris, The Pool Room di Four Seasons Hotel. Inilah proyek rahasia yang sedang dia perjuangkan, sebuah restoran ikonik yang bisa melambungkan nama mereka ke status dewa di dunia kuliner New York. Roxy awalnya ragu, menyebut tempat itu sebagai tempat makan orang-orang kaya hasil facelift. Tapi Jack berhasil meyakinkannya, mengatakan bahwa Roxy adalah seorang bintang yang pantas mendapatkan panggung terbesar. Jack juga berhasil meyakinkan Estelle untuk ikut serta dalam proyek desainnya, meskipun Estelle awalnya ragu, karena ini berarti dia akan sangat sibuk. Sementara Jack sedang terbang tinggi dengan mimpi-mimpinya, kita beralih ke Vince yang sedang menjejak bumi dengan keras. Dia mendatangi sebuah toko tato tempat putrinya, Genny, bekerja. Pertemuan ayah dan anak ini terasa sangat dingin dan canggung. Genny sama sekali tidak senang melihatnya. Vince mencoba membuka obrolan, mengatakan kalau dia mungkin akan tinggal lebih lama di New York, tapi Genny menanggapinya dengan sikap acuh tak acuh. "Tolong kunci pintunya kalau sudah keluar," adalah kalimat terakhir Genny untuk ayahnya. Hubungan mereka jelas sudah hancur lebur. Dan masalah Vince tidak berhenti di situ. Begitu keluar dari toko, dia langsung disambut oleh anak buah Junior Mancuso. Mereka mengingatkannya bahwa jam 5 sore nanti, utangnya harus sudah ada. Ancaman mereka terasa sangat nyata. Di sisi lain, Jack juga mendapat kabar buruk. Pengacara yang mengurus penjualan rumah ibu mereka menelpon. Ternyata ada masalah listrik serius di rumah itu, dan pembeli membatalkan penawaran awal mereka. Mereka hanya mau membeli dengan harga yang jauh lebih rendah, yang artinya setelah dipotong utang dan biaya lain, tidak akan ada uang tunai tersisa untuk Jack dan Vince. Rencana Vince untuk membayar utangnya dari uang penjualan rumah kini resmi hangus. Situasi Jack sendiri ternyata tidak lebih baik. Saat di dalam mobil, dia menerima sebuah pesan di ponselnya dari Anna, bartender yang dipecatnya.
Pesan itu berisi link ke sebuah gambar yang memperlihatkan foto Jack dan Roxy yang dicoret-coret dengan tulisan "Beware" atau "Awas". Ini adalah sebuah ancaman. Tak lama setelah itu, investornya, Navin, tiba-tiba datang ke restoran bersama akuntannya untuk memeriksa pembukuan. Jack, yang keuangannya sedang berantakan, terpaksa berbohong dan mengulur waktu. Bahkan, saat dia menemui mantan istrinya, Val, di acara sekolah anak mereka, Jack mencoba meminjam $100.000 darinya sebagai investasi. Val, yang sudah lelah dengan ambisi Jack yang tak berkesudahan, menolak mentah-mentah. Jack benar-benar sendirian dan terpojok dari segala sisi. Di tengah semua kekacauan finansial ini, ada satu bom waktu lain yang siap meledak, dan ini jauh lebih gelap. Roxy, yang diperintahkan Jack untuk mencari tahu soal Anna, akhirnya mendatangi apartemennya. Di sebuah taman, Anna akhirnya buka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, di malam terakhir dia bekerja, setelah bar hampir tutup, seorang teman dekat restoran bernama Jules terus-menerus mengganggunya. Setelah dibujuk, Anna akhirnya mau minum bersamanya. Dan setelah itu, semuanya gelap. Anna mengaku dia blackout, sesuatu yang tidak pernah terjadi padanya selama 15 tahun menjadi bartender. Hal berikutnya yang dia ingat, dia terbangun di lantai kamar mandi restoran dengan pakaiannya terlepas dan tergeletak di pojok. Dia tidak ingat apa yang terjadi, tapi dia tahu sesuatu yang sangat buruk telah menimpanya. Dia merasa telah dilecehkan. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak berani melapor pada Jake, karena sebelumnya ada staf lain bernama Tanya yang dilecehkan oleh Jules, dan Jake tidak melakukan apa-apa. Pengakuan Anna ini membuka sisi gelap dari Black Rabbit, sebuah tempat di mana pelecehan mungkin ditutup-tutupi demi menjaga citra dan kenyamanan pelanggan VIP. Kembali ke Vince, dengan uang seadanya, dia pergi ke satu-satunya tempat yang dia tahu, sebuah kasino atau ruang judi ilegal kelas atas. Dan disinilah keajaiban atau mungkin kutukan terjadi. Vince sedang dalam keberuntungan gila, dia tidak bisa kalah. Dari meja dadu ke blackjack, setiap taruhannya menang. Tumpukan chip di depannya terus meninggi hingga mencapai $75.000, lalu $150.000. Dia berhasil, dia punya cukup uang untuk melunasi utangnya dan bahkan lebih. Tapi ini Vince yang kita bicarakan, keserakahan dan kecanduan mengambil alih. Di tangan terakhir, dengan kemenangan sudah di depan mata, dia membuat keputusan gila, mempertaruhkan semua $150.000 dalam satu putaran. Dan dia kalah. Semua lenyap dalam sekejap. Dalam keadaan hancur dan duduk di bar, Junior Mancuso dan anak buahnya menemukannya. Vince yang panik memukul salah satu dari mereka dengan botol bir dan kabur. Vince berlari sekuat tenaga, tapi akhirnya dia terkepung di dalam sebuah lift barang yang sempit. Junior, yang sudah kehilangan kesabaran, tidak lagi main-main. Mereka memegangi Vince, dan dengan sebuah pisau lipat, mereka memotong jari kelingkingnya. Sebuah pesan yang sangat brutal dan menyakitkan. Tapi ancaman terburuknya datang setelah itu. Junior berkata, "Kalau kami tidak dapat uang kami, orang berikutnya yang kami sakiti bukan kamu, tapi putrimu." Mereka mengancam akan menyakiti Genny. Episode ini ditutup dengan adegan yang memilukan. Vince, dengan tangan berdarah dan wajah penuh keputusasaan, mendatangi apartemen Jake. Di sana, Jake baru saja membuka laptopnya yang penuh dengan foto-foto Estelle, menunjukkan ada perasaan terpendam di sana. Tiba-tiba bel berbunyi. Vince masuk dan akhirnya mengaku segalanya. Utangnya yang mencapai $140.000, bagaimana ia mempertaruhkan uang rumah ibu mereka di pertandingan Knicks, kehilangan semua uangnya di kasino, dan yang terpenting, ancaman terhadap Genny.
Jack yang marah besar tapi juga ketakutan setengah mati mendengar ancaman terhadap keponakannya, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Masalah Vince kini menjadi masalahnya. Adegan terakhir memperlihatkan Jack mendatangi markas besar Manchukuo, sebuah pemandian umum bergaya Rusia. Dia bertemu langsung dengan Manchukuo senior, bos besar bisu yang hanya duduk diam di kegelapan, sementara junior yang menjadi juru bicaranya. Jack mengambil alih utang Vince. Dia tidak punya uang sebanyak itu, jadi dia menawarkan sebuah rencana pembayaran, $20.000 setiap minggu sampai lunas. Dengan sangat berat hati, Manchukuo setuju, tapi dengan satu syarat yang mengerikan. Pembayaran pertama harus dilakukan hari Senin, hanya 4 hari lagi. Dan jika Jack telat membayar 1 hari saja, maka Black Rabbit, mimpi yang telah dia bangun dengan darah dan keringat, akan menjadi milik mereka. Bener-bener gila sih guys. Jack dan Vince sekarang berada di titik terendah mereka. Di episode berikutnya, kita akan bahas gimana caranya Jack mendapatkan $20.000 dalam 4 hari saat dia sendiri sedang bangkrut. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa pencet tombol like dan pastinya subscribe channel cerita singkat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.